memang kita sempat yang namanya dapat data gitu untuk memastikan soal masalah status tanah. Karena memang pihak UGM sendiri kan sangat mungkin memakai itu untuk sebagai sebuah alasan. Tapi yang pasti gini, setelah memang tadi betul kata Pak Desi, kita cek status tanah sendiri adalah hak pakai dari Kementerian Pendidikan untuk UGM. Tapi yang kami pikir, sekalipun itu adalah tanah negara, tanah hak pakai, tentu tidak bisa dikatakan seperti layaknya saya punya rumah, terus kemudian UGM bisa seenaknya untuk mengusir siapa yang berada di sana. Karena kalau kita bicara yang namanya tanah, itu pasti punya fungsi sosial. Terlebih kalau kita bicara 784 nasib pedagang ya, artinya ini kan bersangkutan sama yang persoalan masalah perut, persoalan tadi juga ekonomi yang pada intinya adalah persoalan hak asasi manusia, bagaimana yang namanya kawan-kawan pedagang bisa tetap hidup. Kalau kemudian ada yang namanya cerita relokasi, yang kami pahami ini tidak relokasi, karena kalau kemudian ada yang namanya relokasi tentu ada yang namanya pembicaraan, ada diskusi secara bermartabat. Secara bermartabat dalam arti tidak ada yang namanya, mohon maaf, tipu-tipu dengan pedagang. Tidak ada yang namanya informasi-informasi yang kemudian bahasanya semini mungkin, tapi sebisa mungkin adalah informasi yang seluas-luasnya sampai pada wilayah bagaimana kemudian resiko ikutan kalau misalkan di relokasi. Karena kalau ceritanya itu tidak terjadi, tadi juga mungkin sudah diceritakan oleh kawan-kawan pedagang, Pak Desi, Mas Arya, ternyata sampai ada yang namanya kawan-kawan pedagang konflik horizontal, rebut-rebutan lapak, secara teknis seperti itu. Itu artinya pihak UGM sendiri menutup mata dengan yang namanya bagaimana hari depan kawan-kawan pedagang. Dan kalau boleh kita bilang, yang namanya proses relokasi sendiri sebetulnya ini juga berujung sama yang namanya proses pemiskinan, Pak. Sangat mungkin yang namanya pengangguran di kota Yogyakarta juga bertambah. Sangat mungkin itu saya pikir. Karena memang kalau tadi dari cerita kawan-kawan pedagang, sudah lebih dari yang namanya 20 tahun kawan-kawan pedagang itu berjualan di sana. Artinya ketergantungan yang namanya pedagang dengan lahan di Jalan Notonegoro Olahraga itu sangat tinggi. Kalau misalkan mendadak seketika yang namanya kawan-kawan pedagang itu kemudian mohon maaf bahasanya diusir, dibuang gitu, karena selama ini alasan-alasan yang diberikan oleh UGM sangatlah sepele, seperti pihak UGM pengen memberikan ruang untuk yang namanya kelancaran lalu lintas bagi sivitas akademika seperti tenis. Permasalahan sampah kan lucu, maksudnya kalau misalkan memang penyakitnya kecil kok sampai pedagang-pedagangnya juga dibuang gitu. Misalkan seperti buang sampah ya cukup di penataan dong, nggak kemudian biasanya sampai pedagang-pedagangnya juga dibuang, itu kan artinya diagnosa yang salah ya kalau melihat sebuah masalah gitu. Jadi terkait persoalan UGM ini kan artinya kita harus menunjukkan bahwa memang sampai hari ini ada sengketa. Ada sengketa kawan-kawan pedagang dengan UGM, dan harapan kami memang sampai hari ini yang namanya kawan-kawan pedagang sendiri kan memang jelas diwakili oleh organisasi yang bernama Himpa, dan memang 784 pedagang yang memang kemudian itu juga terdiri dari paguyuban sudah memandatkan pada yang namanya Himpa sebagai organisasi yang memang hari ini memperjuangkan untuk tetap bertahan di Notonegoro Olahraga. Sebelumnya juga memang kami sudah upaya ke Komnas HAM juga, mungkin bulan Maret kalau tidak salah, dan memang pihak Komnas HAM sendiri memberikan himbauan kepada pihak UGM. Karena memang permasalahan pedagang ini 784 seperti tadi saya katakan, ini kan menyangkut hak asasi manusia ya, khususnya hak ekonomi, bagaimana keberlanjutan pedagang itu untuk bisa tetap hidup. Dan memang dalam beberapa poin pihak Komnas HAM juga mendesak pihak UGM untuk membuat ruang diskusi musyawarah yang dimana setara dan partisipatif dengan pedagang. Artinya soal masalah informasi, soal masalah alasan, soal masalah bagaimana kemudian tawaran-tawaran dari UGM, itu semua harus dijabarkan secara menyeluruh
tidak kemudian bahasanya seperti yang terjadi sampai hari ini adalah dengan cara mendesak-desakan pada pilihan relokasi gitu, pada pokoknya seperti itu kalau misalkan dari pihak UGM. Terus juga tadi mungkin Pak Desi juga cerita soal masalah bahwa memang sudah dilaporkan ke polisi dari pihak UGM. Tentu ini sebuah cara yang sangat ironis karena memang UGM sendiri terkenal sebagai kampus rakyat. Harusnya mereka juga bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang manusiawi. Soal masalah laporan polisi itu memang adalah hak setiap warga negara, tapi menyangkut 784 nasib pedagang Sunmor ini kan seharusnya juga bisa dihindari dengan cara apa? Dengan cara musyawarah terlebih dahulu gitu. Karena memang menyangkut soal masalah tadi hak atas hidup, hak atas ekonomi kawan-kawan pedagang. Dan sampai hari ini pun kawan-kawan pedagang masih tetap yakin bagaimana keadaannya pun nanti, mereka yakin ingin berjuang terus gitu loh. Kalau misalkan pihak UGM masih ngeyel-ngeyel saja gitu, artinya juga sebetulnya menambah situasi yang sebenarnya tidak produktif bagi kondisi di Jogja sendiri gitu. Nah memang selain itu juga pihak Komnas HAM juga mendesak pada yang namanya UGM untuk tetap bagaimana menjamin kawan-kawan pedagang masih bisa berjualan seperti biasa dengan kondisi ayem. Tidak ada cerita yang namanya tutup portal karena memang masih status sengketa, masing-masing masih punya hak. Kawan-kawan pedagang juga punya hak. Tidak ada cerita kalau misalkan sampai dibuka satu, dibuka sebagian. Harusnya kalau memang kawan-kawan pedagang itu punya hak, ya dibukakan utuh gitu. Dan seharusnya pihak UGM juga membuka yang namanya ruang-ruang dialog. Kalau dibuka sebagian, ini tentunya sangatlah diskriminatif seperti itu. Karena memang sebetulnya masih banyak cerita terkait kondisi-kondisi yang mungkin mohon maaf kita maknai sebagai bentuk intimidasi, tapi mungkin terbatas waktu, nanti mungkin kita bisa bicara lebih banyak. Dan memang tadi juga Pak Desi sudah menyampaikan tuntutan. Nah, kalau boleh saya ulang lagi, yang pertama itu kan terkait yang namanya pihak UGM itu sebisa mungkin membuat yang namanya diskusi dengan pedagang, dan sebisa mungkin memang difasilitasi oleh bapak-bapak pimpinan Dewan rektor UGM bisa langsung berdiskusi dengan pedagang, khususnya dengan HIMPA, bahkan dengan keseluruhan pedagang gitu, agar permasalahan ini juga bisa jelas seperti apa nantinya. Terus juga meminta perlindungan politik terkait permasalahan Sunmor hari ini kepada bapak-bapak pimpinan Dewan. Terlebih cara-cara yang digunakan oleh pihak UGM sendiri kami pikir sudah tidak bermartabat ya gitu, karena memang sudah sampai melaporkan ke kepolisian seperti itu. Seharusnya kan permasalahan seperti ini tidak sampai ke sana.